Yang paling aneh itu apa, Mbak? Itu Ada juga Alfa punya Romeo. orang Jogja. Oh, Anak oke. kuliah kalau nggak salah itu. Nyediain berapa duit tuh, Mbak? Stage Kalau di 1 CRC mungkin kemungkinan bisa 5. lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Pojok Podcast OJC Kursus. Nah, kali ini kita kedatangan rekanan kita dari CRC. Ini ada Mbak Sisil selaku co-founder nih. Halo Mbak Sisil, selamat datang. Nah, mungkin diceritain dulu kali ya, Mbak Sisil ini adalah co-founder dari CRC. Itu Jogja Retrofit Corner. Ya. Itu lokasinya ada di Jalan Wonosari ya? Lebih tepatnya di Tegal Sari Raya, Demplak Sari. Jadi kalau dari perempatan Ketandan itu ke arah Wonosari nanti ada belok ke kiri sedikit. Oke. Pertigaan pertama. Masuk ke dalam sih. Pokoknya kalau ngelihat mobil-mobil keren, mobil-mobil kenceng, nah itu di CRC lah ya Mbak hitungannya. Oke. Nah, mungkin bisa diceritain dulu Mbak, ini CRC itu apa sih? Ini bisnis apa sih gitu? CRC itu sendiri kepanjangan dari Jogja Retrofit Corner. Itu awal mulanya kakak saya, Mas Tommy ya. Ya, Saya Mas sebutnya Tommy. Mas Tommy itu dia bangun kayak brand CRC itu dari bengkel lampu. Oh, bengkel lampu. Iya, itu sekitar tahun 2008 apa 2009 gitu, saya lupa. Itu di garasi rumah, cuma di garasi rumah. Oke. Ukuran mungkin studio ini kali ya. Oh, kecil ya berarti Ya, garasi. garasi. Oh, oke. Cuma cukup satu mobil itu. Itu lampu zaman dulu itu OM itu. Oh, lampu OM look gitu ya. Oh, jadi misalnya lepasan oke. dari VRZ kan baru-barunya itu ya, terus Mazda CX-CX kayak gitu itu Oke. untuk di motor sama di mobil. Oh, oke. Terus makin ke sini 2015-2016 mulai merambah ke mesin, bengkel mesin. Oke, berarti emang awalnya tuh dari bengkel aksesoris lah ya malahan ya. Ya bisa dibilang gitu. Aksesoris terus masuk ke mesin dan sekarang mobilnya udah yang aneh-aneh lah, bahkan nggak kayak anomali-anomali lah ibaratnya gitu. Oh, I see. Terus kenapa JRC itu bisa segede ini, Mbak? Gede lah hitungannya ini, Mbak. Hitungannya udah punya nama lah JRC itu. Dari itu tadi mungkin ya gigihnya kakak saya mungkin ya, karena seneng uprek. Terus dulu dikerjain sendiri. Terus satu karyawan, alhamdulillah bisa nambah 2, 3 sampai sekarang terakhir ada 11 karyawan. Itu kita di bengkel itu bukan cuma kita datang kerja pulang kayak gitu, tapi kita bentuk keluarga. Oke. Nah, jadi mungkin itu yang yang bikin erat, bikin besar, doa-doa juga dari mereka. Oh, malah banyak serawungnya ya Mbak, jadi hitungannya kayak ya namanya juga anak laki-laki lah ya Mbak, jadi kayak pokoknya harus serawung guys. Jadi mau gimana pun kalian bukan hidup sendiri, gitu, hidup mekanik. Terus ngomongin soal ini nih Mbak, kayak JRC kan tadi ada lampu kan, awalnya dari lampu, terus habis itu ke mesin, dan sekarang mungkin ada banyak treatment lagi lah. Yang paling laku di situ malah apa Mbak sekarang? Untuk saat ini lah ya, untuk 2025. Saat ini ya, trennya ya. Trennya itu kalau untuk hariannya, kan kita juga servis harian sama ada upgrade itu. Kalau untuk servis harian itu kita ada yang tune up plus. Tune up plus ya. Mikir apa? Ayo, mikir apa? Oke. Itu treatment katanya ya ini katanya yang customer yang udah pernah nyobain tuh jadi makin irit, tenaganya jadi nambah gitu ya. Itu tune up, oke. Itu rahasia pabrik lah ya, nggak bisa dibongkar. Tapi nanti bisa di-upload. Gitu lah. Nanti dicoba aja nih. Oh, boleh. Kebetulan ada mobilnya videografer ya, nanti di luar
tuh lagi jogrok. Nah, gitu. Mungkin nanti bisa mampir ke JRC buat dibikin jadi kayaknya mobilnya itu VW Kodok, Mbak. Tapi pengen jadi Porsche. Nah, gitu. Kebetulan. Bisa nanti. Bisa lah, bisa lah. Oke, I see. Tapi apa ya? Kan tadi banyak kan bengkel-bengkel atau bukan bengkel-bengkel, banyak mobil-mobil yang mampir di JRC terus jadi makin seneng lah karena zona A++ dan sebagainya. Nah, mobil yang paling sering, jenis-jenis mobil yang paling sering ke JRC itu malah apa, Mbak? Atau mungkin bensin kah? Atau mungkin diesel? Kalau untuk saat ini sih karena trennya baru diesel ya, jadi apa kayak Fortuner, Ribbon, Innova, Pajero kayak gitu. Cuma kadang ya ada nyelip bensin, bensin untuk harian atau kadang untuk rentalan juga ada Hiace kayak gitu juga masuk. Ada L300 nggak, Mbak? Ada L300, ada. Makin kenceng tuh. Wah, ngangkat sayurnya ketinggalan tuh nanti, Mbak. Pagi-pagi kan naik ngangkut sayur. Lucu banget sih L300 jadi mobil truk gitu kayaknya. Kayak bisa deh. Bisa mungkin ya, tapi mungkin harus nambahin bobot di belakang ya. Ya tambahin inilah nanti paling Fortuner di belakangnya ditimpa. Jadi towing, Mas. Oh iya, jadi towing balap. Oke. Terus itu kan yang paling biasa. Kalau yang paling aneh, Mbak, yang waduh ini mungkin udah di Jogja udah susah nyari mobilnya, apalagi mungkin di Indonesia gitu. Yang paling aneh itu apa, Mbak? Kemarin terakhir itu ada Mustang apa ya, saya lupa. Mustang? Tipenya, ya, ada. Oke, Mustang. Ada. Oke, ada Mustang, terus nanti ada. Nanti coba dilihat di IG-nya JRC kali ya. Mustangnya ini, Mbak. Kelihatan Mustang ya. Mustang baru atau Mustang yang lama baru. Itu? Oh, Mustang baru. Ya. Itu punya orang Jogja, Mbak? Orang Jogja. Kok bisa yang ya? Saya tahu ya. Kok bisa ya orang Jogja punya Mustang? Terus kemarin juga sempat lihat kayaknya ada Alfa Romeo tuh, Mbak. Ya. Itu ada juga Alfa punya Romeo. orang Jogja. Anak kuliah kalau nggak salah itu. Oh, anak kuliah. Anak kuliah, Mbak? Iya. Ya ampun. Wah, kasihan buat nih mobil kodok videografer nih. Videografer ganti mobil. Walah. Terus ini kan oke, mungkin kita berpindah ke dragnya lah ya, Mbak, karena bentar lagi kan ada event drag dan kebetulan Mas Tommy lagi berhalangan hadir dan diwakilin sama Mbak Sisil kan. Itu yang bakal turun nanti apa, Mbak? Untuk nanti di event paling deket ini ya, ada Kejurnas tanggal 20 sama Vito Java Track Record itu tanggal 21, jadi Sabtu Minggu nih. Itu 21 September nih berarti ya? Iya, 21 September. Itu ada Innova Ribbon. Innova Ribbon. Kalau nggak salah. Oh, terus Fortuner 2KD-nya. Saya lupa 2 apa 3. Juga harus nanti ada yang baru nanti surprise kejutan yang pertama turun, yang Mitsubishi Lancer-nya itu. Wow, Mitsubishi Lancer. Anget banget tuh, Mbak, berarti. Yang warnanya putih itu ya? Putih, ya. Putih. Tapi untuk spek-speknya mungkin bisa langsung mampir ke Instagram JRC kali ya, Mbak? Boleh, ya. Mungkin Instagram JRC itu apa, Mbak? Bisa disebutin? Instagramnya ada di Jogja Retrofit Corner. Atau di Jogja Retrofit Corner Official. Nah. Atau kalau yang tim balapnya JRC Racing Team. Atau mungkin ada di ini kali ya, Mbak, di sini ya? Ya, nanti ada di sini. Ya. Gitu. Sekali-kali. Oh ya, Mbak. Terus ini kan lagi marak banget nih. Namanya tuh Remap Ecu. Dari menurut Mbak Sisil sendiri itu kenapa Remap Ecu tuh makin ramai sekarang, Mbak, dan makin banyak dipilih sama anak muda sekarang gitu, Mbak? Itu kenapa ya? Padahal kan bisa mungkin pasang dashtek yang nggak ngerusak ecu, atau mungkin pasang piggyback yang lain, merek lain dan sebagainya. Itu kenapa, Mbak? Mungkin di antara apa ya, ibaratnya spare part ya, yang paling murah dan nggak nambah itu ya dari Remap Ecu itu sendiri. Untuk biayanya kan juga nggak terlalu mahal, jadi masih kejangkau lah gitu. Terus untuk performanya sendiri juga apa ya,
naiknya juga lumayan lah gitu. Oh, Untuk oke. tenaga powernya itu Oke. lebih enak Itu sih. berarti kalau remap Echo tuh udah masuk ke stage 2 ya atau stage 1? Stage 1 kalau remap ECU aja. Kalau Hmm. nanti misalnya dibarengin sama ganti open filter, terus ganti turbo apa intercooler Oke. itu mungkin Stage 2. 2. Kalau masuk ke stage 3 itu berarti apa, Mbak? Kalau Biasanya internalnya. Oh, internalnya. Ya, biasanya kayak nozzle, Oke. stroker pump, terus kadang ada yang camshaft gitu. Oke. Itu kira-kira kalau masuk ke stage 1 nih, punya duit 100 juta nih katakanlah. Aku punya duit 100 juta. Itu bisa masuk ke stage berapa, Mbak? 100. Dari stok. Kisaran ya? Iya, kisaran 100 ya, 100 kecil lah, 100 kecil dari mobil stok, mobil ori, belum pernah diapa-apain, pengen nambah kenceng tuh, kalau budget 100 juta itu udah bisa masuk ke stage berapa? Bisa 2 ke 3. Oh, 2 ke 3 malah? Oke, Bisa itu yang 2 ke diganti 3. apa aja berarti, Mbak? Itu tadi intercooler, turbo, remap, open filter, itu udah sama piping-pipingnya semua ya. Terus stroker, nozzle, itu knalpot, Oke, muffler, oke, full system. Terus apa lagi ya? Oke, Lupa oke. saya. Oke. Woi, saking banyaknya lah. Tapi Perintilan-perintilannya banyak gitu. Tapi berarti minimal kalau mau ke stage 1 itu nyediain berapa duit tuh, Mbak? Stage Kalau di 1 CRC mungkin kemungkinan bisa lebih. 15 sampai 20-an kali. Oh, itu udah dapat. Ya. Itu cuma remap ECU doang sama Remap ECU sama turbo atau intercooler. Oke. Berarti biar bagus pendinginannya juga lah ya. Ya. Oke. Cuma kan ibaratnya daripada merintil-merintil besok ini, soalnya kalau udah stage 1 nanti mau naik ke stage 2, mau naik stage 3 lagi harus remap ECU ulang. Oh, biar inilah ya. Ulang, ya. Limiter juga biar di inilah. Ya. Oke. Terus ini sih, Mbak. Mungkin ini pertanyaan unik nih. Kalau semisal disuruh beli mobil buat hobi nih, buat hobi, rekomendasi dari Mbak Sisil apa? Kira-kira budgetnya 200 juta deh. Nggak harus baru, boleh second, tapi 200 juta itu apa? Yang paling enak buat, ya mungkin kompetisi itu bisa lah. Balik nanya lagi nih. Oke. Butuhnya mobil diesel atau bensin? Kebetulan saya sukanya bensin. Bensin. Ayo, hujat saya. Nggak, saya juga suka diesel, tapi lagi pengen bensin nih. Pengen bensin. 200. Mungkin bisa Honda, senangnya Honda atau Mitsubishi? Aduh, dua-duanya suka sih, Mbak. Pengen semuanya sih. Kemarin kalau gambarannya sih ya, kemarin yang Mitsubishi di bengkel itu mungkin itu juga 100 sekian gitu. Oke, belum 100 sekian. Ininya ya upgrade-nya ya, belum sama mobilnya. Itu yang stok nih berarti 200. Oke. Kalau yang Honda, Mbak? Honda, saya paling senang Vario sih. Wah, cocok. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, anak muda banget Vario. Tahun 2000 apalagi. Ya. Oke. Dulu pernah punya soalnya. Oh, Vario. Bisa diceritain nggak, Mbak, itu Varionya digimanain, terus udah upgrade apa aja nih kira-kira? Gitu. Kalau Varionya dulu masih standar ting-ting. Oh, standar ting-ting. Karena tahun 2000 berapa sih gempa itu ya? Oh, 2006 ya? 2006. Ya, 2006 kan masih belum banyak yang belum banyak yang aneh-aneh gitu. Jadi masih standar. Dulu belum dilirik mungkin ya. Oh iya. Sekarang digoreng, Mbak. Gila. Vario tahun 96 aja sekarang udah 70 juta malah mungkin. Tapi dulu itu Vario yang tahun berapa, Mbak? 96, 97? 97, 98. Oh, 97, 98. Yang masih lampunya masih kotak gini ya belakangnya ya? Iya. Oh, yang 2000 udah agak lancip kan? Udah facelift. Oke. Terus ini kan mau ya hitungnya udah merambah ke mesin dan mau ikut drag lah ya, Mbak. Nah, aku penasaran nih, Mbak. Mobil yang paling build-nya paling gila di JRC itu apa, Mbak? Yang paling gila, yang mungkin paling kencang, mungkin paling hedon itu apa, Mbak?
kebetulan kemarin pas teman-teman OJC datang, Mhm. pas mobilnya nggak di sana. Ya, Oke. Itu Mungkin bisa di-spill, Mbak. Beli apa? maskotnya JRC. Maskotnya JRC. Kita namain Bob. 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 Oke. Itu Fortuner 2KD 4x4. Oke. Fortuner tuh 4x4, guys, bukan 4x2. Jadi 4x4 tuh lebih. Ya. 4x4. Semoga rame, tapi ya udah. Amin. Itu kalau ditanya habis berapa, mungkin bisa buat beli Fortuner lagi. Wow, oke. Itu Fortuner jadi 2 lah, Mbak, Iya. berarti. Itu speknya gimana tuh, Mbak, kalau boleh tahu? Paling gilanya? Atau mungkin itu dirahasiain? Speknya kalau ininya apa ya? Mungkin main ke bengkel aja kali ya. Ya, bisa langsung dilihat lah ya, Mbak. Oke, itu juga udah panel karbon dan sebagainya itu. Enggak, masih asli. Masih ori. Ori. Kira-kira udah Ori. dapat berapa HP tuh, Mbak? Atau mungkin torsinya yang gede? Kalau untuk ininya saya lupa, cuma kemarin sempat dibawa ke Mandalika itu. Oke. Base time-nya dia ET-nya 6,9. Wah, 6,9. Kenceng juga itu, Mbak. Berapa ya itu ya? 2 atau 3 tahun yang lalu. Soalnya, Jadi, 2 atau 3 tahun yang lalu ya, itu. belum begitu rame diesel mungkin ya. Oh iya, Iya. iya. Soalnya kan rekornya baru si kayaknya Om Fitra ya. Om Fitra tuh berapa menit gitu. Nggak nyampe sejauh itu juga Iya. kok. Oh, oke. Masuk ke pertanyaan tentang OJC nih. Iya. Mungkin bisa diceritain anak-anak OJC itu gimana tuh, Mbak? Kalau di sana kan ada banyak tuh yang magang, Iya. ada yang mungkin kerja lagi di sana. Itu kelakuannya mereka tuh kayak gimana sih, Mbak? Spill lah. Apa ya? Pertama kali dulu kenapa OJC bisa masuk? Oh iya, itu JRC boleh. ya? Iya. Mungkin gitu. Jadi waktu itu ada dua pemuda. Oke, ini 2 pemuda nih. Iya. Dua pemuda pemuda ini. itu tiba-tiba datang ke bengkel nanya, "Mbak, saya boleh ini nggak? Part-time nggak di sini?" Oh, oke, Jadi, langsung gitu. Apa ya? Loh, kenapa gitu? Saya lagi kursus di OJC gitu. Cuma kan untuk mengisi waktu luang kalau misalnya pas lagi kelasnya pagi aja atau pas lagi libur, saya daripada gabut di mes atau di kos gitu, kesini boleh nggak? Gitu. Oh, oke, Boleh oke, aja sih, oke. nanti tinggal bilang dari pihak pihak OJC-nya, OJC-nya. terus kesini aja. Mulai dari situ sampai sekarang, alhamdulillah Ada terus lah ya, Mbak. Dan Oke. ya macam-macam sih ininya Pak, anak-anaknya ada yang tadinya nggak bisa bahasa Jawa karena dari luar Jawa, jadi malah medok bahasa Jawanya. Waduh, saking kentalnya tuh, Mbak. Ada yang kepincut sama Wah. pemudi. Pemudi pemudi. JRC mungkin. Pemudi, Mbak. Itu berarti cewek, Mbak? Enggak, yang dari JRC-nya yang cewek. Oh. Mungkin ya ini tuh oke. apa sih? Oh, cinlok lah ya, Cinlok, Mbak. ya. Oh, oke. Berarti awalnya dari part-time, Ya. itu ngubungi JRC buat minta, jadi part-time lah di sini, Ya. terus malah jadi rekanan. Itu Ya. kira-kira tahun berapa tuh, Mbak? Awal-awal COVID itu. Oh, awal COVID. 2020 ya? 2020. 2021. Oh, 2021, 2021. Oh, berarti udah yang berapa tahun ya? 2021 ke 2025, 4 tahun. 4 tahunan ini. Cuma ya oke. sekarang sudah nggak di Jogja lagi, sudah pulang masing-masing, tapi alhamdulillah silaturahminya tetap masih suka teleponan, video callan. Kadang Mbak aku diculik ke situ. Oh, kangen, Iya. kangen sama JRC. Iya. Oke. Terus kayak habis itu jadi banyak, terus jadi banyak anak OJC yang ke situ lah ya, Ya. Mbak, sekarang. Dan alhamdulillah juga yang tadinya dari magang, malah kepincut masuk ke JRC. Karena Jatuh cinta kali ya sama JRC. parah sih. Gokil, JRC keren soalnya. Parah lah. Terus mungkin yang inilah, Mbak, yang paling disenengin sama anak-anak OJC itu apa ya, kayak materi tentang apa, atau mungkin mereka tuh jago banget di materi apa biasanya, Mbak? Kalau materi yang paling
seneng mungkin ya mereka. Mainan apa tuh mereka tuh? Kalau pas ada upgrade Oke. ya misalnya Innova atau Fortuner atau apalah itu ya, itu mesti apa ya, mereka kan, kita kan custom piping juga nih. Oke, custom Jadi, piping. Mungkin bakat yang mereka punya nggak keluar pas di JRC, ayo mau nggak mau harus bisa nih ngelas gitu. Jadi mereka apa ya, dari apa itu namanya ya? Dari raw gitu, dari dalam diri sendiri. Terus malah jadi dipercaya hasilnya ya bagus. Ya. Oh, berarti custom piping juga di situ. Custom piping. Ada materialnya apa aja tuh Mbak? Ada stainless kah atau? Stainless ya, aluminium. Stainless. Ada. Titanium ada Mbak itu? Belum. Aluminium sama stainless aja. Oke. Itu susah sih Mbak kalau bikin piping sih, harus ngukur derajat dan sebagainya. Itu belum lah kalau semisal ya cara ngelasnya juga harus bagus. Oke. Pernah ikut kontes nggak Mbak mobil-mobilnya JRC gitu? Atau cuma ikut kompetisi balap aja itu? Pernah dulu, apa ya, kita kalau nyebutnya itu balap kanebo. Iya, balap kanebo, cuma nggak pernah dipakai jadinya kan. Pernah dulu itu ada 2GD. Itu kalau di IG nanti ada mau kepo 2GD Hayek. Oke, bisa ditampilin di sini? Di sini ya. Di sini juga ada nggak ya itu? Oke. Itu dulu awalnya yang punya gabut kali ya, bangun mobil tapi nggak berani naikin mobilnya sendiri. Oke. Jadi cuma, apa itu? Sayang banget sih itu Mbak. Itu sayang banget lah sama mobilnya. Balap kanebo, terus dikejar DC ya. Masa ini bangun mobil udah mahal-mahal, udah WearTag juga itu. Oh, WearTag, ya. Oke. Kita juga bikin sendiri itu. Itu akhirnya yaudah Om coba gitu. Setelah dicoba belum bisa menaklukkan mobilnya sendiri juga. Oke. Masih tetap sayang banget. Masih penasaran. Soalnya WearTag kan emang enak dilihat Mbak itu. Bener-bener kayak orang buka kap mesin cuma fokus sama satu mesinnya aja kan. Ada kesusahan sendiri nggak Mbak kalau WearTag tuh? Ada sih. Ya karena apa, mikir ini nanti kabelnya kemana nyambung kemana. Dan kebetulan tuh yang satu yang bantuin anak OJC sih. Itu OJC emang terbaik. OJC, JRC, nah yang ada C-nya tuh keren. Oke. Emang ya oke lah kalau WearTag dijadiin mobil kontes. Itu emang, tapi kalau misal WearTag kompetisi balap, pernah bikin nggak Mbak di JRC? Itu. Ya itu juga? Iya, itu juga. Oke. Itu pakai kemarin udah WearTag tambah NOS tambah WMI. Semprot WMI, oke. Terakhir tembus itu kemarin 8,5 itu karena jokinya hang. Oke. Karena kita kan belum bisa menaklukkan. Kalau balap juga kadang-kadang kalau pas apa ya, faktor keberuntungan mungkin ya. Itu enak aja. Ngelos, oke. Kadang lupa mencet. Oke, NOS-nya ya sama BMI. Berarti BMI-nya pakai merek apa Mbak itu? Masih ingat nggak? AM. AM ya? Iya. Emang paling ini ya, paling laku lah AM itu. Terus kalau di situ kan ada apa ya, kayak Echo stand alone-nya juga kan di JRC. Yang paling laku apa Mbak? Atau tetap Haltech kah atau remap sendiri malahan mungkin yang laku? Kebanyakan sih remapnya sih Mas. Remap, bukan pakai standalone gitu-gituan ya Mbak? Standalone kan karena biayanya mungkin lumayan ya. Satunya udah jadi satu mobil sih hitungannya. Ya, standalone-nya kemarin baru buat yang itu. Mobil kita sendiri yang Bob. Yang putih. Oh, yang Lancer. Oke. Terus kemarin juga sempat lihat kayaknya ada mobil baru juga sih. Itu Civic FL5 ya, Type R. Pernah datang kayaknya. Iya. Itu ngapain, Mbak? Kadang tuh unik-unik Mas. Yang datang ke JRC itu kadang nggak mesti apa ya, servis harian atau upgrade atau apa. Kadang cuma ini ada bunyi ini gitu. Itu di Civic-nya itu, Mbak? Atau mungkin ada bunyi ini. Ketika nyampe bengkel dicek dia apa? Nggak ada bunyi. Saya begitu pulang nanti
bunyi lagi Mbak gitu. Kayak emang faktor ini mungkin Mbak, faktor jalanan di Indo kali ya. Mungkin. Apalagi kalau semisal lewat jalan daerah, kita sebut aja Godian kali ya. Nah itu kan jalannya lumayan. Nah. Oh ceklongannya banyak banget. Nah, tapi mungkin dari pendapat Mbak Sisil nih, mending mobil Eropa, mobil Jepang, atau mobil Amerika Mbak? Dari menurut Mbak Sisil sendiri deh. Kalau saya sendiri ya. Sukanya apa? Nggak yang harus dikeber atau nggak yang harus di gimana-gimana, ini lebih suka mobil apa? Kalau saya sih penyuka Jepang. Oke, JDM banget. Mantap. Jadi udah terjawab, Mbak Sisil ini suka banget sama JDM, berarti ikutin culture street racing lah ya hitungannya. Ya. Oke. Tapi kebanyakan mobil-mobil di JRC itu kebanyakan tuh lebih ke style apa Mbak? Lebih ke drag spek kah atau street? Kebanyakan sih saat ini drag ya. Oh malah drag. Ya, kebanyakan saat ini. Oke. Terus kan, oh ya kita balik lagi ke OJC kali ya. Karena udah lumayan panjang tadi ternyata bahas teknis. Kenapa suka apa ya, kayak percaya kalau anak-anak OJC biar di JRC aja lah gitu? Itu kenapa Mbak? Gimana ya? Karena mungkin mereka datang ke Jogja dari jauh-jauh juga kan, dari kebanyakan luar pulau ya. Datang ke Jogja dengan semangat yang aku pengen belajar nih, aku pengen tahu, nanti siapa tahu kan suatu saat mereka pulang ke asalnya itu sudah buka bengkel sendiri atau ikut orang juga sudah pro. Udah bekalnya udah cukup gitu ya. Nah, dari OJC ini anak-anaknya apa ya, gampang beradaptasi gitu, dikasih ini kamu harus ini, soalnya kita tipenya kan di JRC itu enggak ini didikte ini gini, jadi ini gimana terserah kamu gitu. Improve-mu gimana, nanti kalau misalnya baru mereka menemui kesulitan baru dibantu. Berarti gimana? Berarti emang ini ya apa, kayak rasa ingin tahunya tinggi gitu-gituan. Berarti banyak yang udah lulus dari OJC dan udah nggak magang lagi di JRC itu yang buka bengkel sendiri, terus masih sering calling-callingan sama Mbak Sisil tuh banyak? Ada. Oke. Itu juga, itu bengkelnya bengkel harian kah? Atau mungkin bengkel spek, naikin spek kayak JRC gitu? Ada yang bengkel harian, ada yang kayaknya bengkel performance juga ada. Oke. Tapi lampunya di situ apa aja Mbak berarti? Dari aksesorisnya? Ada kalau dari merek dari Pro7, terus AES. AES. Kita sih biasanya itu menyesuaikan budget. Budget ini, kan budget yang punya. Oke. Tapi emang Pro7 ya banyak banget sih Mbak. Ya. Tapi ada yang ini nggak ya? Punya stiker di mobilnya tapi ternyata nggak pakai Pro7 gitu, ada nggak? Banyak. Kayak banyak banget tuh kayak diesel yang punya stiker Pro7 di belakang itu kan udah yang bangga banget gitu kan. Terus banyak juga yang pakai ARB, ternyata ARB-nya nggak se-ARB itu ternyata, ya kan. Ya itu agak janggal sih. Oh ya Mbak, mungkin ini lanjut lagi. Menurut Mbak Sisil gimana nih? Ada mobil nih Mitsubishi, tapi pakai stikernya Honda, Mugen gitu. Itu menurut Mbak Sisil gimana? Apakah se-racer itu kah atau norak gitu? Atau salah gitu? Paling cuma satu pertanyaan ya. Apa? Motifnya apa? Nah, itu yang aku pertanyakan. Mobilnya Mitsubishi pakai Mugen atau mungkin Nissan-nya pakai Rally Art itu kan, ya udahlah. Ya, kadang kan mungkin orang kan masing-masing ya. Iya. Cuma mungkin kan ya di stiker racing nih gitu. Ya. Mobilnya Honda pakai TRD itu kan ngapain gitu loh. Hah? Iya. Kenceng. Tambah kenceng soalnya Mugen. Oke. Mungkin inilah Mbak, pertanyaan terakhir kali ya. Udah panjang kan. Kenapa harus ke JRC nih?
mobilnya, kenapa harus naruh mobilnya ke JRC? Biar apa sih? Gitu. Kenapa harus ke JRC? Biar nyaman kah atau mungkin rasain sendiri kali ya itu? Kayaknya gitu deh. Kenapa harus ke JRC? Cobain sendiri. Ya, ada tuning plus-plus tadi kan. Nah, udah Nanti tuning ketemu plus-plus. saya. Ya, bener banget. Mungkin cukup sampai sini kali ya Mbak. Udah lumayan panjang ternyata Udah bahasan kita. setengah hari kayaknya. Oh iya, udah setengah hari. Besok udah harus kerja lagi kali ya. Oke, terima kasih sobat mekanik di luar sana yang udah perhatiin podcast kami, podcast kita. Jadi tunggu aja episode-episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih.